Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi tentang belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan strategi pengelompokan di mana para siswa bekerja untuk saling mendapat keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Johnson dan Johnson tahun 1999 menyatakan bahwa agar berhasil, kelompok belajar kooperatif membutuhkan hal-hal berikut ini, yaitu 1. Para anggota yang memandang peran mereka sebagai bagian dari keseluruhan tim. 2. Keterlibatan interaktif di antara anggota kelompok. Ketiga, akuntabilitas individual dan kelompok. Keempat, anggota yang memiliki keterampilan antar personal dan kepemimpinan. Kelima, kemampuan memahami belajar personal dan fungsi kelompok. Banyak pendidik telah mengkritik suasana kompetitif yang dominan dalam ruang kelas. Mereka meyakini bahwa situasi belajar kooperatif mirip dengan keharusan kerjasama sosial di dunia kerja di masa depan. Kompetisi dalam ruang kelas mengganggu belajar siswa satu sama lain. Sementara, pembentukan kelompok kooperatif memungkinkan para siswa mendapatkan pengetahuan satu sama lain. Anda bisa menciptakan kelompok kooperatif formal yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan belajar spesifik akan tercapai. Kelompok-kelompok formal ini sebaiknya tidak berlangsung lebih lama daripada tugas belajar spesifik. Sebagai seorang guru, Anda mungkin ingin memberikan peran spesifik bagi tiap anggota kelompok, seperti perekam, pencatat waktu, pengatur tugas, dan lain sebagainya. Pengalaman belajar kooperatif bersifat informal pula. Para siswa mungkin menentukan kebutuhan belajar mereka sendiri dan bekerja sama dengan siswa lain untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Keuntungan dari belajar kooperatif yang pertama, manfaat belajar. Mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang beragam memberikan keuntungan bagi seluruh siswa. Kedua, formal atau informal. Kelompok bisa bersifat formal atau informal berdasarkan kebutuhan belajar. Ketiga, kesempatan belajar. Kelompok berjangka panjang bisa dibuat yang menciptakan kesempatan belajar yang beragam. Yang keempat, area konten. Seluruh area konten bisa disertakan dalam aktivitas belajar berkelompok. Selain ada keuntungan, ada juga keterbatasan dari pembelajaran kooperatif. Pertama, keterbatasan ukuran. Kelompok harus tetap berukuran kecil sebab jika tidak, belajar akan menjadi tidak seimbang. Kedua, berpotensi berlebihan. Sebagai sebuah strategi, belajar kooperatif bisa digunakan secara berlebihan dan kehilangan keefektifannya. Ketiga, keterbatasan anggota kelompok. Pengelompokan berdasarkan satu kemampuan saja tidak meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh anggota. Selanjutnya, integrasi. Para siswa bisa belajar secara kooperatif tidak hanya mendiskusikan materi teks dan menyaksikan media, tetapi juga dengan membuat media. Contohnya, rancangan dan produksi sebuah presentasi video atau grafik sebagai proyek kurikulum menyajikan kesempatan bagi belajar kooperatif. Guru sebaiknya bertindak sebagai mitra kerja dengan para siswa dalam situasi belajar semacam itu. Jika di ruang kelas hanya memiliki satu komputer untuk digunakan, maka pembentukan kelompok kooperatif dimungkinkan sehingga seluruh siswa bisa mengaksesnya. Program-program seperti Oregon Trails dapat digunakan dengan mudah oleh tim para siswa. Dengan mengelompokkan siswa, Anda dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menggunakan komputer, di mana jika tidak dikelompokkan, kesempatan itu tidak memungkinkan. Beberapa program peranti lunak bisa mengakomodasikan pengelompokan kooperatif karena adanya sifat kolaboratif atau sifat umum dari pengalaman tersebut. Anda bisa meminta kelompok siswa menyiapkan presentasi mengenai topik-topik di dalam sebuah area konten untuk dipresentasikan di hadapan kelas. Jadi, tiap kelompok menjadi ahli tentang satu topik dari keseluruhan konten yang ada. Dengan meminta mereka menyiapkan presentasi, para siswa menyiapkan materi sehingga bisa dipahami oleh siswa lainnya. Selanjutnya, permainan. Permainan memberikan lingkungan kompetitif yang di dalamnya para pembelajar mengikuti aturan yang telah
ditetapkan saat mereka berusaha mencapai tujuan pendidikan yang menantang. Permainan mungkin melibatkan satu pembelajar atau satu kelompok pembelajar. Permainan seringkali mengharuskan para pembelajar untuk menggunakan keterampilan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menghasilkan solusi, atau memperlihatkan penguasaan atas konten spesifik yang mengharuskan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi. Dengan melakukan permainan, para siswa mulai mengenali pola yang ada dalam situasi tertentu. Sebagai misal, anak-anak kecil yang memainkan permainan konsentrasi akan belajar mencocokkan pola dan meningkatkan kemampuan mengingat kembali mereka. Siswa lebih tua yang memainkan permainan set akan menemukan cara-cara membuat kumpulan kartu sesuai dengan pola, warna, dan angka. Karena para siswa berulang kali memainkan permainan, mereka mulai mengembangkan pemahaman mengenai aturan permainan dan cara-cara menjadi lebih baik dalam mencapai tujuannya dan menjadi pemenang. Keuntungan dari diadakannya permainan yaitu pertama, keterlibatan. Para siswa terlibat dengan cepat dalam belajar melalui permainan. Kedua, sesuai dengan hasil. Permainan dapat disederhanakan agar sesuai dengan tujuan belajar. Ketiga, beragam suasana. Permainan dapat digunakan dalam berbagai suasana ruang kelas, mulai dari seluruh kelas hingga kegiatan individual. Yang keempat, mendapatkan perhatian. Permainan bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan perhatian para siswa untuk mempelajari topik atau keterampilan spesifik. Selain ada keuntungan, ada juga keterbatasan dari diadakannya permainan. Yang pertama, pertimbangan persaingan. Karena adanya keinginan untuk menang, permainan bisa bersifat kompetitif, kecuali kalau diawasi dengan baik. Kedua, tingkat kesulitan. Siswa yang kurang bisa mungkin merasa struktur permainan terlalu cepat atau sulit bagi mereka untuk turut serta. Ketiga, mahal. Beberapa permainan, terutama permainan komputer, bisa sangat mahal untuk dibeli. Yang keempat, nilai yang salah arah. Tujuan belajar mungkin hilang karena adanya keinginan untuk menang ketimbang sekadar belajar. Selanjutnya ada integrasi. Terdapat berbagai macam permainan. Puzzle, termasuk puzzle kata adalah yang populer. Kerumitan sebuah puzzle penting untuk dipertimbangkan ketika memperkenalkan para siswa kepada permainan tersebut. Puzzle lintas kata, sudoku, puzzle jigsaw, dan puzzle logika terkadang disebut penggoda otak atau brain teaser. Semuanya merupakan jenis puzzle yang efektif yang bisa siswa gunakan. Puzzle bisa digunakan untuk menerapkan informasi yang harus mereka pelajari, misalnya kata ejaan atau ibu kota negara. Puzzle, misalnya puzzle matematika seperti sudoku atau puzzle khusus seperti jigsaw bisa menantang bagi para siswa. Salah satu jenis permainan pengajaran umum berkaitan dengan belajar mengenai bisnis. Para peserta membentuk tim manajemen untuk membuat keputusan terkait dengan perusahaan fiktif. Tim dengan keuntungan profit tertinggi adalah sang pemenangnya. Di kelas anak-anak yang lebih muda, Anda seringkali menjumpai toko di mana anak-anak bermain, membeli, dan menjual. Di sekolah menengah, Anda bisa mendapati para siswa terlibat dalam penyiapan sebuah produk untuk dijual, yang kemudian mereka pasarkan dan jual untuk memperlihatkan kemampuan mereka memahami dunia bisnis. Anda bisa juga menciptakan permainan untuk seluruh kelas. Jika Anda menginginkan siswa Anda mempraktikkan rumus-rumus matematika, Anda bisa menggunakan permainan bingo. Anda bisa menyediakan kartu bagi para siswa dan menggunakan kartu flash, papan putih, atau sebuah proyektor untuk membuat soal-soal matematika yang harus dilaksanakan. Para siswa akan meletakkan angka yang tepat pada kartu bingo mereka. Beberapa acara televisi bisa dijadikan permainan ruang kelas yang populer. Jeopardy seringkali ditiru dalam ruang kelas. Anda membentuk kumpulan informasi yang terkait dengan topik belajar tertentu dan menantang siswa Anda untuk mencoba mengajukan pertanyaan yang tepat. Permainan dapat digunakan secara informal di dalam ruang kelas Anda. Anda juga mungkin saja menciptakan sebuah permainan papan untuk
sebuah pusat belajar. Para siswa akan bisa bekerja berpasangan atau dalam kelompok kecil untuk mempraktikkan kata-kata mereka sambil menikmati permainan. Selanjutnya, simulasi. Simulasi melibatkan para pembelajar menghadapi situasi kehidupan nyata dalam versi diperkecil. Simulasi memungkinkan praktik realistik tanpa harus mengeluarkan biaya dan resiko. Simulasi memungkinkan melibatkan dialog peserta, manipulasi materi dan perlengkapan, atau interaksi dengan komputer. Simulasi dapat digunakan untuk seluruh kelas atau kelompok kecil yang bekerja sama. Aktivitas simulasi memberikan pengalaman kepada para siswa yang mungkin saja mereka tidak dapatkan di dunia nyata. Misalnya, Anda dapat memberikan peran kepada setiap siswa sebagai bagian dari misi ke planet Mars. Setiap siswa akan mendapat kesempatan untuk berkontribusi bagi pembelajaran para siswa lainnya. Dengan memberikan peran, jumlah material atau informasi yang dikumpulkan bisa diperluas. Selain sebagai permainan peran, simulasi bisa mewakili sesuatu yang terlalu besar atau terlalu kompleks untuk ditampilkan dalam ruang kelas. Misalnya, ketimbang membawa seluruh mesin mobil ke dalam ruang kelas, sesuatu yang sulit dan merepotkan, Anda bisa membawa model lebih kecil dan berwarna, sehingga para siswa merekayasa untuk belajar tentang pembakaran internal. Mesin simulasi tersebut menampilkan sisi dalam mesin kepada para siswa untuk membantu mereka dalam memahami konsep yang sedang disajikan, tetapi melindungi mereka dari bahaya menyalakan mesin yang sesungguhnya. Keuntungan dari simulasi, yang pertama, keamanan. Simulasi menyediakan cara yang aman untuk terlibat dalam pengalaman belajar. Kedua, reka ulang sejarah. Simulasi mungkin satu-satunya cara untuk terlibat dalam situasi, misalnya memainkan peran dalam sejarah Romawi kuno. Ketiga, langsung dilaksanakan. Para siswa memiliki kesempatan untuk pengalaman langsung. Yang keempat, berbagai tingkat kemampuan. Para siswa dengan seluruh tingkatan kemampuan bisa disertakan dalam pengalaman belajar. Selain ada keuntungan, ada juga keterbatasan dalam melaksanakan simulasi. Yang pertama, representasi yang diragukan. Sebuah simulasi mungkin tidak sepenuhnya representatif atau memberikan rasa aman yang palsu bagi beberapa siswa. Kedua, kompleksitas. Sebuah aktivitas mungkin menjadi terlalu kompleks atau mendalam untuk suasana ruang kelas. Ketiga, sesuatu yang baru mungkin sulit. Mungkin sulit untuk menciptakan simulasi baru untuk suasana kelas. Yang keempat, keharusan menanya ulang. Guru harus menyediakan waktu setelah percobaan untuk menanya ulang para siswa tentang pengalaman mereka selama simulasi. Selanjutnya adalah integrasi. Keterampilan antar personal dan percobaan laboratorium dalam ilmu-ilmu fisika merupakan bidang studi yang populer untuk simulasi. Dalam beberapa simulasi, para siswa merekayasa model matematis untuk menentukan pengaruh pengubahan variabel tertentu, seperti pengendalian kecepatan pemain ski dengan mengubah tingkat kemiringan. Bermain peran merupakan salah satu contoh dari strategi simulasi. Peranti lunak seperti Decision dari Tom Snyder menyediakan peran untuk tiap anggota sebuah kelompok, sebuah situasi kehidupan nyata yang harus diselesaikan, dan informasi untuk membantu para anggota kelompok saat mereka menjalankan proses tersebut. Decision merupakan salah satu contoh bagaimana satu komputer di dalam ruang kelas dapat digunakan untuk seluruh kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.